Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Nah, kembali lagi bersama Bu Yudit dalam kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Salam sehat ya semua. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi KD 3.3 Pelaku Ekonomi dalam Kegiatan Ekonomi. Pada pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pada materi pelaku kegiatan ekonomi dan curricular flow diagram. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari nih tentang gambar ini. Gambar ini merupakan salah satu kegiatan ekonomi berupa distribusi. Nah, lalu apa sih kegiatan ekonomi lainnya dalam gambar ini? Yang pertama adalah produksi, yaitu pada saat Pak Gino membuat martabak. Lalu kegiatan kedua adalah distribusi, pada saat Gojek mengirimkan martabak kepada konsumen. Lalu yang ketiga adalah konsumsi, saat pemesan menerima dan menghabiskan martabak yang dipesannya. Nah, kali ini Ibu mau bertanya tentang pelaku ekonomi. Lalu, siapa nih kira-kira pelaku ekonomi? Kali ini kita akan kupas habis siapa saja pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi ada 4. Yang pertama adalah RTK atau juga bisa disebut dengan rumah tangga konsumsi. Lalu berikutnya RTP atau rumah tangga produsen. Pelaku ekonomi yang ketiga yaitu RTN atau rumah tangga negara, juga sering disebut dengan pemerintah. Lalu yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, hari ini kita akan bahas tentang pelaku ekonomi ini. Ada 4, yaitu RTK, RTP, RTN, dan masyarakat luar negeri. R T K. RTK memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga yang dimaksud dalam rumah tangga konsumsi yaitu baik individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memakai atau menggunakan barang dan jasa. Lalu, apa sih peran dari RTK? Yuk kita bahas. Peran rumah tangga konsumsi. RTK memiliki 3 peran. Yang pertama, menyediakan atau pemilik faktor produksi. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau balas jasa atas penyediaan kepemilikan faktor produksi. Yang terakhir, bertindak sebagai konsumen.
Pertama-tama kita akan menguraikan tentang penyedia atau pemilik faktor produksi. Maksudnya, RTK berperan penting dalam menyediakan faktor produksi bagi RTP untuk menghasilkan suatu barang. Nah, faktor produksi yang disediakan oleh RTK yang pertama adalah sumber daya alam, yaitu berupa tanah. Yang kedua adalah tenaga kerja. RTK menyediakan tenaga kerja untuk menghasilkan suatu barang dan membantu RTP dalam menghasilkan barang. Lalu yang ketiga adalah modal usaha. Dan yang terakhir adalah skill atau kewirausahaan. Berikutnya, mendapatkan imbalan atau balas jasa atas perannya dalam menyediakan faktor produksi. Nah, RTK berhak atas balas jasa, yaitu pertama, pemilik tanah mendapatkan uang sewa. RTK menyediakan sumber daya alam berupa tanah dan akan mendapatkan sewa dari produsen. Yang kedua adalah pemilik modal mendapatkan bunga dari modal tersebut. Sehingga RTK dalam menyediakan modal, ia akan mendapatkan bunga dari modal tersebut dari produsen. Lalu yang ketiga, pemilik tenaga kerja yang akan mendapatkan upah atau gaji dari produsen. Sampai sejauh ini, kira-kira teman-teman paham nggak nih? Yang berikutnya, peran RTK dalam bertindak sebagai konsumsi. Maksudnya, pada saat RTK mendapatkan pendapatan atas faktor produksinya, pendapatan tersebut akan dibelanjakan oleh RTK untuk membeli barang ataupun jasa. Selain itu, RTK harus mengeluarkan uang untuk ditabung ataupun untuk membayar pajak kepada pemerintah. Kita lanjutkan dengan membahas tentang RTP atau rumah tangga produsen. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang atau jasa serta mendistribusikan kepada konsumen secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran distribusi. Lalu, kira-kira peran apa yang diberikan oleh produsen? Nah, ada 6 peran. Yang pertama, produsen akan menyediakan barang ataupun jasa untuk dikonsumsi oleh konsumen. Peran produsen berikutnya yaitu memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat. Nah, melalui produsen akan membuka lowongan pekerjaan sehingga masyarakat dapat bekerja di dalam kegiatan produksinya. Peran yang ketiga yaitu memberikan kesempatan untuk berinvestasi. Produsen kan memerlukan modal nih. Nah, dari investasi, produsen akan memiliki modal. Investasi ini dapat dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Yang keempat, menjadikan sumber pemasukan uang bagi negara dari pihak dan retribusi yang dibayarkan kepada kas negara ataupun kas daerah. Lalu,
Peran produsen yang kelima adalah memberikan sumbangan kepada masyarakat luas melalui fungsinya sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir yaitu rumah tangga produsen mempunyai peran penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Setelah kita mempelajari tentang RTK dan RTP, sekarang kita akan mempelajari tentang RTN. Pemerintah dalam kegiatan ekonomi bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengontrol jalannya roda perekonomian di suatu negara. Hal ini agar terjaganya stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya kekacauan di suatu negara. Pemerintah mengadakan pengendalian ataupun mengontrol ini melalui kebijakan. Nah, kebijakan apa saja yang diambil pemerintah dalam bidang ekonomi? Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini berhubungan dengan anggaran, pendapatan, dan belanja di suatu negara. Biasanya kebijakan ini tuh berbentuk seperti pajak. Kebijakan berikutnya dalam bidang ekonomi yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin kestabilan nilai uang dan agar tidak terjadi inflasi di suatu negara. Kebijakan berikutnya yang diambil pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu kebijakan keuangan internasional. Kebijakan ini merupakan tindakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional, baik perdagangan internasional ataupun kerjasama ekonomi dengan negara lain. Setelah ini kita akan mempelajari tentang peran dari rumah tangga negara atau peran dari pemerintah dalam perekonomian. Peran rumah tangga negara yang pertama yaitu perannya sebagai produsen. Yang kedua, peran rumah tangga negara dalam peran sebagai konsumen. Dan yang terakhir, peran rumah tangga negara dalam perannya sebagai pengatur dan pengendali. Rumah tangga negara sebagai produsen menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya yaitu Pertamina ataupun juga bank untuk mencetak uang. Pemerintah bertindak sebagai investor, artinya penanam modal baik seluruh ataupun sebagian pada perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Lalu berikutnya peran rumah tangga negara sebagai konsumen. Dalam menjalankan tugasnya sebagai produksi, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa, tenaga kerja, peralatan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, administrasi, perkantoran, senjata untuk keperluan pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Peran ketiga sebagai
rumah tangga negara, yaitu pengatur dan pengendali. Maksudnya, pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian di suatu negara. Kebijakan ini dapat menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat inflasi, menciptakan keseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. Berikutnya adalah masyarakat luar negeri. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi segala kegiatan mengenai hubungan internasional antar negara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional, serta kerjasama ekonomi regional dan internasional. Nah, kira-kira peran apa saja yang diberikan masyarakat luar negeri dalam pelaku ekonomi? Peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi adalah melaksanakan perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Setelah kita mempelajari tentang pelaku kegiatan ekonomi, sekarang kita akan mempelajari tentang Kirchhoff Flow Diagram atau diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Kirchhoff Flow Diagram atau diagram interaksi pelaku ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Gambar yang pertama yaitu Kirchhoff Flow Diagram 2 sektor. Di sini kalian bisa lihat ada RTP, RTK, pasar output, dan pasar input. Melalui diagram tadi kita mengetahui bahwa nomor 1 merupakan RTK yang menyediakan faktor produksi bagi RTP untuk dihasilkan menjadi suatu barang ataupun jasa. Lalu yang kedua merupakan aliran arus uang berupa gaji upah sewa yang diberikan RTP kepada RTK. Lalu yang ketiga merupakan arus balik uang kepada RTP atas diberikannya jasa dan barang. Lalu yang keempat merupakan aliran arus barang dan jasa yang dibutuhkan oleh RTK. Berikutnya yaitu 3 sektor. Di sini tuh gambarnya hanya berbeda di tengahnya. Ada pemerintah. Kita akan menjelaskan tentang pemerintah. Nah, di sana tadi kan ada yang panah menunjuk pemerintah dan panah yang menunjuk keluar. Kalau panah yang menunjuk pemerintah itu berarti penerimaan dari pemerintah yang berupa pajak bumi dan bangunan. Lalu, anak panah yang menuju rumah tangga, pasar produksi, perusahaan, serta barang ataupun jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Lalu berikutnya yang 4 sektor. Yang 4 sektor ini ditambah rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri. Jadi ada 4 pelaku ekonomi yaitu RTK, RTP, RTN, dan masyarakat luar negeri. Penjelasannya juga masih sama dengan yang sebelumnya, cuman di sini ditambah rumah tangga luar negeri atau masyarakat luar negeri itu berperan dalam melakukan ekspor dan impor. Kirchhoff Flow Diagram juga memiliki manfaat. Nah, ada 5 manfaat Kirchhoff Flow Diagram bagi pelaku ekonomi. Yang pertama adalah memecahkan permasalahan ekonomi modern, yaitu berupa what, how, dan whom. What yang berarti apa, how bagaimana, dan whom siapa. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kegiatan perekonomian suatu negara, baik arus uang maupun arus barang. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan produsen akan faktor produksi dan kebutuhan konsumen akan barang dan jasa. Lalu kemudian
Manfaat Burger of Law yang keempat adalah meningkatkan pendapatan suatu negara ataupun masyarakat. Yang kelima, meningkatkan tabungan dan investasi. Nah, sekian dari Bu Yudit. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Untuk pembelajaran berikutnya akan dilaksanakan secara daring juga ya. Perhatikan apapun pemberitahuan yang ada di Google Classroom. Selamat belajar dan selalu sehat.